ketika saya iklan di Shopee, itu dulu pernah tuh setting berapa ratus ribu gitu ya. Ternyata dalam hitungan menit udah habis. Gitu ya. Nah, makanya saran saya tanpa batas ini lebih direkomendasikan kalau mau testing dengan budget besar itu untuk 1 bulan. Tapi sebetulnya bagus teman-teman. Kalau teman-teman ingin tahu bagaimana performa akun teman-teman, lakukan iklan selama sebulan dan lihat setiap harinya bagaimana. Nah, nanti kan ketahuan. Yang akan ketahuan adalah pertama, kapan waktu terbaik dari sisi jam. Itu yang pasti bakal ketahuan. Yang kedua, kapan waktu terbaik berdasarkan tanggal. Jadi iklan nggak sembarangan, wah udahlah waktu yang ramai aja tanggal sekian gitu kayak gitu. Oke, balik lagi ke sini teman-teman tentukan modal. Di sini bisa pilih modal harian atau total modal. Kalau saran saya gunakan modal harian. Misalkan teman-teman anggaplah sehari 5.000 misalkan atau 50.000. Nah, Shopee langsung akan memunculkan berapa sih kemungkinan jumlah klik dengan budget 50.000. Nah, misalkan begini, teman-teman jualannya kaos dengan keuntungan, misalkan saya ini ya, keuntungannya anggap aja 50.000 misalkan ya. Nah, tips menentukan modalnya, teman-teman boleh menggunakan 20%-nya atau menggunakan full gitu ya, 50.000. Nah, kemudian teman-teman lihat potensi kliknya. Nah, ketika potensi kliknya 173, kemungkinan anggaplah 10% gitu ya yang beli dari 173. Berarti kan berapa tuh? 10%-nya dari 173. Berapa tuh? 17. Nah, anggaplah 17 yang beli. Kali keuntungan satunya 50.000. Nah, kan dengan modal sekian gitu. Jadi teman-teman perhatikan itu saja. Nah, anggap saya 50.000. Kesininya periodenya tanpa batas waktu atau tetapkan tanggal. Nah, biasanya saya menggunakan tetapkan tanggal. Jadi 50.000 ini per hari ya. Saya misalkan anggap biasanya sih 3 hari saya lakukan eh, iklan. Nah, ini contoh ya. Nah, makanya teman-teman kalau udah tahu tanggal yang bagus, kapan, itu tinggal di set aja gitu ya. Nah, ini hanya contoh aja. Nah, kemudian di sini teman-teman diminta untuk menetapkan kata pencarian. Nah, di sini nggak usah pilih otomatis, teman-teman. Kalau pilih otomatis, maka nanti akan otomatis dengan sendirinya. Tapi kalau pilih manual, teman-teman bisa menentukan. Nah, saya klik tambah rekomendasi kata pencarian. Nah, misalkan tadi kan kaos Palestina ya. Ini contoh ya, teman-teman. Teman-teman ketika akan menggunakan kata kunci, itu jangan gunakan kata kunci utama. Karena itu pasti volumenya sangat tinggi. Misalkan kaos Palestina. Jangan pakai kata kunci kaos gitu ya. Gitu. Jadi kalau pakai kaos nanti seluruh kaos baik itu Palestina atau bukan itu akan muncul iklannya gitu dan kemungkinan akan boros untuk biaya dan nggak sesuai dengan target kayak gitu. Masuk gamis misalkan. Kata kuncinya hindari untuk menggunakan gamis. Intinya hindari yang volumenya persaingannya tinggi teman-teman gitu ya akan menguras anggaran teman-teman. Nah, misalkan lalu gimana caranya? Pilihannya adalah teman-teman gunakan yang lebih spesifik. Misalkan gini, saya jual kaos Palestina. Saya langsung saja cari kaos Palestina. Palestina dulu ya. Palestina. Nah, misalkan di sini, teman-teman. Volume pencarian 3.000. Ini pencarian, tuh lihat. Kalau kaos biayanya juga mahal. Karena persaingannya sangat tinggi, teman-teman. Nah, saya langsung aja menyasar yang dengan keyword kaos Palestina. Di sini kan ada tulisan nih populer, populer, populer. Nah, teman-teman juga bisa menggunakan suggest dari Shopee sendiri gitu ya. Jadi kan di sini kaos Palestina populer. Nah, karena saya jual kaos Palestina, saya tambah kaos Palestina. Kemudian ini Palestina boleh boleh ditambahin, boleh enggak, teman-teman. Karena kan orang pasti dong masa searching di toko Palestina kalau bukan nyari tema-tema Palestina, apakah itu kaos, apakah itu gamis gitu. Tapi karena saya jualan kaos, saya tidak pakaikan keyword Palestina karena nanti ketika orang nyari tas Palestina itu keluar tuh ya karena ada keyword Palestina.
Nah, tapi di sini saya akan langsung spesifik ke sini. Kaos Palestina panjang dan kaos Palestina lengan panjang. Nah, ketika sampai di sini, teman-teman, nah misalkan saya kasih contoh deh, bukan kaos Palestina, misalnya gamis. Langsung aja, misalkan teman-teman jualan gamis Balotelli, tulis aja langsung gamis Balotelli. Kan pengen lebih spesifik, murah, misalnya gamis Balotelli apa gitu ya. Atau kalau brand ya brand gitu. Nah, setelah di sini teman-teman jangan langsung mengklik konfirmasi dan tambah kata pencarian gitu ya. Tapi ininya dulu di setting bidnya. Nih, anggaplah misalkan saya kaos Palestina, setiap satu orang yang klik itu anggarannya kalau dulu sih 8 masih 80, sekarang saya nggak tahu, saya coba ya 80. Oh, ternyata nggak bisa, paling minimal 180 gitu ya. Kalau saya coba 150 masih bisa. Oh, ternyata paling minimal 180. Jadi gunakan angka bid yang paling rendah aja, teman-teman. Jadi low cost aja. Nah, karena nantinya pasti akan tetap work it juga gitu. Karena Shopee ya mau gak mau harus menyuguhkan untuk banyak audiens gitu. Nah, setelah itu baru di sininya nih pencocokannya luas atau spesifik. Nah, kita lihat. Kalau pencocokan luas, iklan teman-teman akan muncul ketika pembeli menggunakan kata pencarian yang sama persis gitu ya atau mirip gitu. Kalau spesifik, iklan hanya akan muncul ketika pembeli menggunakan kata pencarian yang sama persis dengan kata. Artinya di sini kaos Palestina aja misalkan ya, boleh jadi nanti kaos Palestina itu masuk gitu, pakai gitu ya. Kemudian apa? Palestina t-shirt atau apa gitu ya. Kayak gitu. Nah, tapi kalau spesifik ini, nah saran saya ini bergantung teman-teman mau pakai yang mana. Gitu. Kalau misalkan teman-teman ini lebih efektif, gunakan yang spesifik. Ya. Karena persaingannya akan lebih sedikit gitu ya. Kalau misalkan teman-teman ingin luas, nanti bakal muncul gitu ya kan biasanya ada kemiripan gitu kan, ada kemiripan produk itu akan muncul gitu ya kayak gitu. Nah, kalau saya sih biasanya pakai yang luas gitu ya, tapi saya menyarankan teman-teman mencoba untuk yang spesifik biar tahu. Tapi sih intinya sih coba aja dulu yang luas sama spesifik kayak apa sih, kayak gitu. Jadi nanti saya menggunakan 3 keyword ini, kalau nggak spesifik kayak gini nggak akan muncul. Dia lebih tertarget lagi kayak gitu. Nah, oh ternyata teman-teman bisa 150 satunya. Oke, ini kan rekomendasi saja teman-teman, tapi kita akan menggunakan yang bid ini. Nah, setelah itu teman-teman tinggal mengaktifkan iklan. Gitu ya. Jadi klik aktifkan iklan. Nah, biaya per kliknya ini kok 50 tadi 150. Nah, kemudian setelah ini maka langsung aktifkan iklan produk seperti yang tadi gitu ya. Oh enggak, sorry teman-teman. Ini maksudnya aktifkan iklan produk serupa tuh kaos yang lain, maka iklannya akan diaktifin sama Shopee gitu. Dan di sini pilih tidak terima kasih. Nah, itu teman-teman. Jadi ini yang barusan saya pakai. Ini kebetulan nggak top up gitu ya. Karena memang nggak niat iklanin, saya hanya cuma ngasih contoh aja. Tapi teman-teman pastikan kalau saldonya kosong, top up dulu gitu ya. Jangan sampai langsung eksekusi saldonya nol misalkan. Nah, kayak gini teman-teman. Nah, setelah begini teman-teman bisa lihat langsung diklik saja iklannya. Nah, ini kayak gini teman-teman. Jadi nah, setelah teman-teman begini ketika ingin menganalisa iklannya kayak gimana gitu ya. Nah, teman-teman lihat kolom ini saja statistik. Saya tadi sudah bilang bahwa yang harus diperhatikan dari toko statistik adalah nih timing. Jam berapa sih iklan saya efektif muncul? Itu yang pertama. Yang kedua itu di awal tadi kalau iklannya misalkan sebulan full bisa tahu kapan timing terbaik iklan tanggal berapa kayak gini. Nah, misalkan saya kasih contoh teman-teman sudah tahu nih toko saya paling rame setelah pengalaman itu anggaplah jam 13. Nah, sekarang kan jam 11 nih. Nah, maka setelah teman-teman kayak gini, dinonaktifin dulu teman-teman. Klik nonaktifkan.